Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Yesus bersabda, "Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, 'Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.' Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, 'Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.' Maka kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.' Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta, lalu berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan.' Maka jawab tuannya itu, 'Hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.' Tuhan Yesus Kristus, Engkau mendorong kami untuk senantiasa memperhatikan karunia-karunia-Mu yang Kau peruntukkan bagi kami untuk mengembangkan dunia. Kami percaya semuanya terjadi karena anugerah-Mu, maka doronglah kami untuk selalu mengembangkan diri sebaik-baiknya, agar menjadi instrumen yang layak bagi-Mu, membangun kerajaan-Mu di dunia, dan memberi harapan bagi banyak orang. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara,
Setiap orang diciptakan Tuhan sesuai dengan gambarannya dan dianugerahkan bakat dan kemampuan yang harus dikembangkan semasa hidupnya di dunia untuk menjalankan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia bersabda, "Berkuasalah atas alam semesta dan manfaatkan itu untuk kesejahteraan semua orang." Manusia memiliki kemampuan untuk memutuskan sesuatu yang baik dan buruk, dan bisa melakukan sesuatu yang besar untuk mengembangkan dunia dan segala isinya. Namun untuk itu, kita perlu berupaya semaksimal mungkin, karena bakat-bakat dan talenta-talenta kita adalah sebuah karunia sekaligus tanggung jawab. Bakat yang istimewa membuat kita memiliki tempat yang khusus di hadapan banyak orang dan di dalam masyarakat. Kita menuai penghargaan, pujian, penghormatan, nama besar, dan sebagainya. Kita menjadi terkenal dan dikagumi. Namun bakat-bakat itu juga menjadi tanggung jawab, karena semua pencapaian yang kita peroleh berkat pengembangannya dengan seharusnya menjadi sarana bagi rahmat Tuhan. Rahmat itu dicurahkan Tuhan bukan hanya bagi orang-orang benar, melainkan juga bagi orang-orang jahat, agar mereka menemukan kembali jalan menuju keselamatan. Di sini kita ditantang untuk mewujudkan bangunan kerajaan Allah di dunia, yakni persekutuan orang-orang beriman yang saling mendukung satu sama lain menuju pesiaran terakhir, yakni persatuan dengan Bapa Surgawi. Doa-doa kita di hadapan Sakramen Maha Kudus merupakan sebuah kontribusi nyata bagi bangunan kerajaan Allah ini. Kerohanian adalah sebuah aspek yang penting yang memberi warna bagi persekutuan umat Allah, sehingga terang yang bersinar dari umat Allah tersebut menghantar orang bukan semata-mata menuju kesejahteraan duniawi, melainkan lebih pada keselamatan jiwa yang berakar pada korban diri Tuhan. Bakat-bakat kita adalah benih yang ditaburkan Tuhan, dan betapa Ia berharap agar benih itu tumbuh menjadi pohon yang besar, tempat banyak burung di udara bersarang, dan memberikan buah yang layak bagi kehidupan banyak makhluk. Inilah kehendak ilahi yang harus ditanggapi oleh setiap adorator. Dan jangan pernah meremehkan sumbangan kecil di dalam adorasi ini, sebab kekuatan-kekuatan doa telah membuktikan bahwa dunia yang sekular sekalipun sekali waktu akan berpaling untuk mencari Tuhan ketika ia sudah tidak berdaya menghadapi fenomena alam semesta, ketika ia sudah tidak berdaya menghadapi pergolakan-pergolakan sosial, ketika ia sudah tidak berdaya menolong diri dan sesamanya. Di saat-saat seperti itu, doa menjadi sebuah kunci harapan yang memerdekakan. Kerajaan Allah yang ditampilkan di sini adalah kerajaan harapan, kalau setiap umat beriman sungguh-sungguh menjalankan peranannya. Dan peranan itu adalah karunia Tuhan sendiri, yang akan dituntut pemenuhannya dari kita dalam pengadilan terakhir di saat kita menghadapinya. Semoga dengan mengenangkan firman Kristus ini, Anda terus tergerak untuk memberi sumbangan bagi kehidupan gereja melalui partisipasi Anda di dalam berdoa. Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami untuk senantiasa berpartisipasi aktif, memberikan sumbangan bagi pengembangan umat Allah yang menjadi terang dan harapan bagi bangsa-bangsa. Semoga dengan serius kami menjalankan peran kami betapapun kecilnya, agar peranan ini menjadi berkat bagi banyak orang dan menuntun mereka untuk melihat kebenaran dalam nama-Mu.
Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.